Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya M. Rakib Jamari dari Pekanbaru, Riau, Indonesia. Hari ini Senin, tanggal 5 April 2021. Saya akan menyampaikan kisah lucu yang ke-36. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, saudara sekalian, di dalam kisah lucu yang ke-36 ini saya akan menceritakan apa yang diceritakan oleh Ahmad Deedat yang terjadi pada gurunya yang bernama Syekh Maulana Al-Kiranawi. Pada satu hari seorang jenderal Inggris yang juga seorang misionaris mengajak Al-Kiranawi berdebat. Dalam perdebatan itu dicarilah oleh jenderal Inggris ini satu pertanyaan yang paling memalukan bagi umat Islam. Dia tidak menyangka bahwa Al-Kiranawi mampu membalikkan keadaan. Nah, waktu itu kata sang jenderal, "Wahai Syekh Al-Kiranawi, saya bertanya kepada Anda, apa tindakan yang diambil oleh Nabi Muhammad ketika kepala cucunya dipenggal di Karbala?" Cucunya yang bernama Husain, kepalanya dipenggal orang. Apa pertolongan yang diberikan oleh Muhammad? Maka Al-Kiranawi menjawab, dia menolongnya hanya dengan menyerahkan cucunya kepada Tuhan. Bagaimana? Kata sang jenderal. Kata Nabi Muhammad, saya sudah serahkan persoalan itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya sudah serahkan kepada Tuhan. Dengan senyum-senyum, jenderal ini menekan, katanya, "Wahai Syekh Al-Kiranawi, apa jawaban Tuhan terhadap penyerahan Nabi Muhammad kasus pembunuhan terhadap cucunya itu?" Katanya, kata Al-Kiranawi, ketika dia melaporkan hal itu dan diserahkan kepada Tuhan, katanya, God cries, Tuhan menangis, katanya. Bagaimana itu, katanya, Tuhan menangis? Iya, katanya, ketika dilaporkan, diserahkan oleh Nabi Muhammad, bagaimanapun keadaan cucuku, kuserahkan kepada Engkau ya Tuhan, Engkaulah yang menolongnya. Nah, bagaimana jawaban Tuhan pada waktu itu? Tuhan tidak menjawab apa-apa. Kata Nabi Muhammad, Tuhan hanya menangis. Begitu kata Al-Kiranawi. Katanya Tuhan menangis. Lalu sang jenderal tadi bertanya, kenapa Tuhan menangis? Tuhan menangis karena bukan saja tidak bisa membantu cucu Nabi Muhammad, bahkan dia tidak bisa membantu anak sulungnya, satu-satunya akan dibunuh orang. Dia tidak mampu membantunya. Wah, siapa itu satu-satunya anak Tuhan yang mau disalib tidak dibantunya? Yakni Isa, Jesus Christ. Nah, orang bersorak-sorak itu, tertawa-tawa. Orang merasa lucu. Kenapa? Karena hal itu merupakan sindiran bagi Al-Kiranawi terhadap jenderal Inggris itu. Jadi katanya, jangankan Nabi Muhammad ingin membantu cucunya yang bernama Husain,
Sedangkan Tuhan sendiri mengatakan, anakku sendiri mau dihukum mati, aku tidak bisa membantunya. Oh, tersindirlah jenderal Inggris tadi. Iya ya, dia sudah mengatakan Nabi Isa itu anak Tuhan. Ketika dia akan mati, Tuhan tidak bisa membantunya. Walaupun dia telah berseru kepada Tuhan dengan ucapan Eli, Eli, lama sabakhtani. Oh Tuhanku, apakah sebabnya engkau meninggalkan aku? Disebutkan di dalam kitab Matius pasal 27 ayat 49. Pasal 27 49, Matius 27 49. Matius pasal 27 49, Matius pasal 27 ayat 49. Nah, jadi Bapak Ibu serta saudara-saudara sekalian, pertanyaannya, kenapa kisah itu tidak lucu tapi dilucu-lucukan oleh Al-Kiranawi? Dengan sigap dia menjawab, Tuhan tidak menjawab, dia hanya menangis. Kenapa dia menangis? Karena dia tidak bisa membantu anak kandungnya sendiri yang akan mati, yang bernama Isa Al-Masih. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, rupanya kepercayaan dari sang jenderal misionaris itu tadi, kepercayaannya Nabi Isa itu adalah anak Tuhan yang mati, yang terbunuh. Sedangkan menurut ajaran Islam, Nabi Isa itu tidak mati menurut ajaran Islam. Wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin subbiha lahum. Surat An-Nisa ayat 147. Nah, wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin subbiha lahum. Tidaklah Nabi Isa itu disalib, dan tidak juga Nabi Isa itu dibunuh, tapi yang terbunuh itu adalah yang diserupakan dengan Nabi Isa. Nah, demikianlah Bapak Ibu serta saudara-saudara sekalian, kita sambung lagi kisah-kisah lucu Ahmad Deedat di dalam bukunya The Choice Between Christianity and Islam, Quran and Bible. Sampai ketemu lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.